Ada satu kalimat yang sering banget kita dengar, tapi jarang ada yang benar-benar jujur ngebahasnya. Gaji UMR mana bisa nabung sampai 100 juta? Kedengarannya masuk akal. Bahkan kalau dipikir sekilas, ya memang susah. Gaji pas-pasan, kebutuhan jalan terus, harga naik pelan-pelan, rasanya uang cuma numpang lewat. Masuk, sebentar, habis. Dan siklus itu diulang setiap bulan. Sampai akhirnya banyak orang berhenti mencoba. Bukan karena malas, tapi karena merasa percuma. Coba bayangin satu orang yang baru mulai kerja dengan gaji UMR. Awal bulan gaji masuk. Rasanya lega. Beberapa hari kemudian mulai keluar untuk kebutuhan. Kos, makan, transport, pulsa, mungkin bantu keluarga. Tanpa terasa di minggu kedua atau ketiga, saldo sudah menipis. Dan di titik itu fokusnya bukan lagi nabung, tapi bertahan sampai gajian berikutnya. Kalau kamu pernah ada di posisi itu, kamu tahu rasanya. Bukan cuma soal uang yang sedikit, tapi tekanan di kepala. Setiap keputusan kecil terasa berat. Mau beli sesuatu, mikir. Mau jalan, mikir. Bahkan kadang, sekadar menikmati hidup pun jadi ada rasa bersalah. Dan dari situ muncul satu keyakinan yang diam-diam tertanam. Nabung itu buat orang yang penghasilannya lebih besar. Padahal, disitulah kesalahannya mulai terbentuk. Bukan di jumlah uangnya, tapi di cara kita melihat uang itu sendiri. Karena kalau kita jujur, ada dua orang dengan gaji yang mirip, tapi hasilnya bisa sangat berbeda. Yang satu tiap bulan selalu habis. Yang satu, walaupun kecil, tetap ada sisa. Bedanya bukan di besar gajinya, tapi di cara mereka memperlakukan uang itu dari awal. Yang satu menunggu kalau ada sisa baru ditabung. Yang satu lagi, memperlakukan tabungan sebagai sesuatu yang harus ada dulu. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Karena kalau kamu menunggu sisa, hampir pasti tidak akan pernah ada. Tapi kalau kamu memaksa menyisihkan dari awal, kamu dipaksa beradaptasi. Dan disinilah permainan mulai berubah. Bukan lagi soal berapa yang kamu hasilkan, tapi bagaimana kamu mengatur yang ada. Memang nggak nyaman di awal. Harus nahan. Harus pilih-pilih. Kadang harus bilang enggak ke hal yang kamu mau. Tapi justru dari situ, kamu mulai membangun sesuatu yang lebih penting dari uang itu sendiri. Kebiasaan. Dan kebiasaan ini, yang nantinya menentukan apakah kamu akan tetap di tempat atau mulai bergerak. Karena kalau kamu terus hidup dari sisa, kamu akan terus merasa kekurangan. Tapi kalau kamu mulai mengatur dari awal, pelan-pelan kamu mulai punya kendali. Dan dari situ muncul satu kemungkinan yang sebelumnya terasa mustahil. Bahwa mungkin, dengan cara yang benar, gaji UMR pun bisa jadi titik awal menuju 100 juta pertama. Tapi masalahnya, cara itu jarang dibahas dengan jujur. Karena ada satu hal lain yang diam-diam lebih kuat dari sekadar niat nabung. Dan itu yang sering bikin orang gagal. Bahkan sebelum mereka benar-benar mulai. Hal yang sering menjatuhkan bukan kurangnya uang, tapi kebiasaan yang kita bawa sejak belum punya uang. Ini yang jarang disadari. Banyak orang berpikir, nanti kalau gaji gue naik, gue baru mulai serius nabung. Padahal kenyataannya, kebiasaan itu tidak muncul tiba-tiba saat uangmu bertambah. Kalau sekarang kamu terbiasa menghabiskan semua yang kamu punya, besar kemungkinan saat uangmu lebih banyak, kamu hanya akan menghabiskan lebih banyak. Skalanya yang berubah. Polanya tetap sama. Ini yang bikin banyak orang terjebak. Gaji naik tapi tetap tidak punya tabungan. Bukan karena mereka boros, tapi karena standar hidup ikut naik tanpa mereka sadari. Coba bayangin dua orang dengan gaji yang sama. Yang satu setiap kali gajian langsung menyisihkan, walaupun cuma sedikit. Yang satu lagi berpikir, pakai dulu aja, nanti kalau ada sisa baru disimpan. Di awal perbedaannya kecil, mungkin cuma puluhan ribu. Tapi setelah beberapa bulan, mulai kelihatan. Yang satu mulai punya pegangan. Yang satu tetap di titik yang sama. Dan yang menarik, bukan cuma uangnya yang berbeda. Cara berpikirnya juga ikut berubah. Yang satu mulai merasa, gue bisa kontrol uang gue. Yang satu lagi merasa, uang gue selalu habis, susah diatur. Dan perasaan ini, lama-lama jadi identitas. Ini yang berbahaya. Karena begitu kamu percaya bahwa kamu tidak bisa nabung, kamu akan berhenti mencoba. Padahal sebenarnya, bukan tidak bisa, tapi belum punya sistem. Dan di titik ini kita mulai melihat sesuatu yang lebih dalam, bahwa perjalanan menuju 100 juta pertama, bukan dimulai dari angka besar, tapi dari kebiasaan kecil yang diulang terus. Masalahnya, kebiasaan kecil ini sering kalah oleh sesuatu yang lebih kuat. Lingkungan, tekanan sosial, keinginan untuk ikut. Kamu lihat teman nongkrong, kamu ikut. Kamu lihat orang lain upgrade, kamu merasa tertinggal. Dan tanpa sadar, uang yang seharusnya bisa jadi awal tabungan, habis untuk menjaga perasaan, menjaga image, menjaga biar nggak kelihatan ketinggalan.
Ini yang bikin semuanya jadi sulit. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu melawan lebih dari sekadar angka. Kamu melawan kebiasaan, kamu melawan lingkungan, dan kadang kamu melawan diri sendiri. Di titik ini mungkin kamu mulai sadar satu hal, bahwa masalahnya bukan di gaji UMR-nya, tapi di cara kita bertahan hidup dengan gaji itu. Dan kalau itu benar, berarti ada cara untuk keluar, bukan dengan nunggu gaji naik, tapi dengan mengubah cara mainnya. Dan disinilah kita mulai masuk ke bagian yang lebih penting. Bukan sekadar hemat, tapi strategi yang benar-benar bisa mengubah arah. Walaupun kamu mulai dari angka kecil. Di titik ini biasanya orang mulai berpikir, oke, gue harus lebih hemat. Dan jujur aja, itu niat yang bagus. Masalahnya, hemat itu sering disalahpahami. Banyak orang mengira hemat berarti menahan semua hal. Nggak jajan, nggak nongkrong, nggak beli apa-apa selain kebutuhan paling dasar. Hidup jadi kaku, serba dibatasi. Dan biasanya itu cuma bertahan sebentar. Seminggu, 2 minggu, habis itu balik lagi ke kebiasaan lama. Kenapa? Karena itu bukan sistem. Itu cuma mode sementara. Kayak diet ekstrim. Awalnya semangat tapi nggak sustain. Padahal yang kamu butuh bukan itu. Yang kamu butuh adalah sistem yang bisa kamu jalani terus. Coba kita lihat dengan cara yang lebih sederhana. Masalah utamanya bukan di besar kecilnya pengeluaran, tapi di urutannya. Kebanyakan orang pakai pola ini, gaji masuk, dipakai untuk semua kebutuhan dan keinginan. Kalau ada sisa, baru ditabung. Masalahnya, sisa itu hampir nggak pernah ada. Sekarang kita balik. Gaji masuk, langsung sisihkan untuk tabungan, baru atur sisanya untuk hidup. Kelihatannya sama, tapi sebenarnya beda total. Karena kamu memaksa dirimu untuk hidup di bawah kemampuanmu. Dan ini yang bikin perubahan. Awalnya pasti terasa sempit. Kamu harus mulai memilih mana yang benar-benar penting, mana yang cuma kebiasaan. Misalnya, kamu sadar ternyata pengeluaran terbesar bukan di hal besar, tapi di hal kecil yang berulang. Ngopi tiap hari, jajan impulsif, langganan yang sebenarnya jarang dipakai. Kelihatannya kecil, tapi kalau dijumlahkan, besar. Dan disinilah momen, oh ternyata, mulai muncul. Ternyata bukan satu keputusan besar yang bikin kamu nggak bisa nabung, tapi ratusan keputusan kecil yang nggak pernah kamu sadari. Sekarang bayangin 2 orang lagi. Yang satu mencoba hemat besar-besaran, lalu gagal dan kembali ke pola lama. Yang satu lagi cuma mengubah sedikit, menyisihkan di awal, lalu pelan-pelan merapikan pengeluaran kecil. Yang satu terasa cepat, tapi tidak bertahan. Yang satu terasa lambat, tapi terus berjalan. Dan dalam beberapa bulan, hasilnya mulai terlihat. Ini yang sering diremehkan, bahwa konsistensi kecil lebih kuat daripada perubahan besar yang cuma sebentar. Dan dari sini, sesuatu yang lebih penting mulai terbentuk, bukan cuma tabungan, tapi rasa kontrol. Kamu mulai merasa, gue ngerti kemana uang gue pergi. Dan perasaan ini mahal, karena begitu kamu punya kontrol, kamu tidak lagi merasa dikejar-kejar. Kamu mulai memimpin, pelan-pelan. Dan di titik ini, satu hal mulai berubah. Menabung tidak lagi terasa seperti beban, tapi seperti bagian dari hidup. Tapi disinilah jebakan berikutnya muncul. Karena saat kamu mulai berhasil sedikit, ada satu hal yang diam-diam bisa menghancurkan semuanya. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu merasa sudah cukup aman. Perubahan paling berbahaya sering datang saat semuanya mulai terasa baik-baik saja. Saat kamu mulai punya tabungan. Walaupun belum besar, walaupun masih jauh dari 100 juta, tapi sudah ada. Dan anehnya, di titik ini justru banyak orang mulai longgar. Bulan ini santai dikit nggak apa-apa. Kan sudah mulai nabung. Kalimat itu kelihatannya ringan. Tapi kalau diulang terus, itu awal dari mundur perlahan. Karena masalahnya bukan di 1 bulan. Tapi di kebiasaan yang mulai berubah lagi. Kamu mulai memberi toleransi ke diri sendiri. Sedikit demi sedikit. Dan tanpa sadar, sistem yang tadi kamu bangun mulai longgar. Ini mirip seperti orang yang lagi lari. Selama dia fokus, ritmenya terjaga. Begitu dia merasa sudah lumayan, langkahnya mulai melambat. Dan kalau tidak sadar, dia bisa berhenti. Hal yang sama terjadi di keuangan. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu kehilangan arah. Dan ini sering terjadi karena satu hal, tidak punya tujuan yang jelas. Banyak orang bilang, gue mau nabung 100 juta. Tapi tidak pernah benar-benar melihat angka itu. Tidak pernah memecahnya. Tidak pernah membuatnya terasa nyata. Akhirnya, itu cuma jadi angka besar yang jauh. Dan sesuatu yang jauh, sulit untuk diperjuangkan setiap hari. Sekarang bayangin kalau kamu tahu, kalau kamu bisa menyisihkan 500.000 sebulan, itu berarti 6 juta setahun. Kalau konsisten 5 tahun, sudah 30 juta. Belum termasuk kalau ada kenaikan penghasilan atau tambahan lain.
Di titik ini 100 juta mulai terasa. Mungkin tidak dekat, tapi tidak mustahil. Dan ini penting, karena otak kita butuh sesuatu yang bisa dibayangkan. Kalau terlalu jauh, kita malas. Kalau terasa mungkin, kita bergerak. Dan dari sini muncul perubahan lain. Kamu tidak lagi melihat tabungan sebagai beban, tapi sebagai progres. Setiap bulan ada bukti. Kecil, tapi nyata. Dan ini yang bikin kamu bertahan. Bukan karena dipaksa, tapi karena kamu mulai melihat hasilnya. Masalahnya, banyak orang tidak sampai ke titik ini. Mereka berhenti di tengah, karena tidak sabar, karena tergoda, atau karena merasa hasilnya terlalu lama. Padahal, disinilah ujian sebenarnya. Bukan di awal saat semangat tinggi, tapi di tengah saat semuanya terasa biasa saja. Dan di titik ini ada satu perbedaan besar yang mulai terbentuk antara orang yang akhirnya sampai dan yang kembali ke titik awal. Dan perbedaan itu bukan di jumlah uang, tapi di cara mereka bertahan saat tidak ada yang terlihat berubah. Di fase ini, semuanya terasa datar. Nggak ada lonjakan besar, nggak ada perubahan dramatis. Kamu tetap kerja, tetap hidup seperti biasa, tetap menyisihkan sedikit demi sedikit. Dan justru disinilah banyak orang berhenti. Bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka bosan. Karena manusia itu butuh hasil yang kelihatan. Butuh sesuatu yang bikin merasa, ini ada gunanya. Sementara nabung dari gaji UMR progresnya pelan. Sangat pelan. Kadang 1 bulan cuma nambah sedikit. 2 bulan masih belum terasa. 3 bulan, mulai ragu. Ini beneran bakal sampai 100 juta? Dan kalau pertanyaan itu tidak dijawab dengan benar, kamu bisa berhenti di sini. Ini yang jarang dibahas. Bahwa musuh terbesar bukan kekurangan uang, tapi kehilangan keyakinan. Karena begitu kamu merasa ini tidak akan berhasil, semua sistem yang sudah kamu bangun mulai goyah. Kamu mulai cari pembenaran. Sekali-sekali nggak apa-apa. Capek juga hidup terlalu diatur. Dan perlahan, kamu kembali ke pola lama. Padahal kalau kamu bertahan sedikit lagi, hasilnya mulai kelihatan. Ini mirip seperti menanam sesuatu. Di awal, kamu cuma lihat tanah. Kamu siram tiap hari, tapi nggak ada tanda-tanda. Kalau kamu berhenti di situ, kamu akan bilang nggak ada hasil. Padahal, prosesnya sedang terjadi di bawah. Yang tidak terlihat, dan ini yang bikin banyak orang gagal paham. Mereka berhenti sebelum hasilnya muncul. Sekarang bayangin 2 orang lagi. Yang satu berhenti di bulan keempat karena merasa lambat. Yang satu tetap jalan sampai tahun kedua. Yang satu kembali ke 0. Yang satu mulai melihat angka yang signifikan. Perbedaannya bukan di kemampuan, tapi di kesabaran. Dan ini bukan sekadar sabar nunggu, tapi sabar sambil tetap konsisten. Ini yang berat. Karena kamu harus percaya sebelum melihat bukti besar. Dan di titik ini satu hal mulai berubah. Bukan cuma jumlah uang, tapi identitas. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai orang yang susah nabung. Kamu mulai melihat dirimu sebagai orang yang bisa mengatur uang. Dan ini dampaknya besar. Karena begitu identitas berubah, keputusanmu ikut berubah. Kamu tidak lagi tergoda seperti dulu. Bukan karena kamu lebih kuat, tapi karena kamu sudah punya arah. Dan disinilah perjalanan mulai terasa berbeda. Bukan lagi sekadar mengumpulkan uang, tapi membangun versi dirimu yang baru. Masalahnya, banyak orang tidak pernah sampai ke sini. Karena mereka berhenti saat semuanya terasa membosankan. Padahal, justru di fase yang membosankan itu, masa depan sedang dibangun. Dan kalau kamu sudah sampai di titik ini, ada satu pertanyaan terakhir yang perlu kamu jawab dengan jujur. Kalau kamu terus melakukan ini, seperti sekarang, sebenarnya kamu sedang menuju kemana? Kalau kamu berhenti sebentar dan melihat perjalanan ini dari awal sebenarnya, jawabannya sudah mulai terlihat, bukan tentang seberapa besar gaji kamu. Bukan tentang seberapa cepat kamu bisa sampai ke 100 juta, tapi tentang arah yang kamu pilih setiap hari. Karena pada akhirnya, 100 juta itu bukan angka yang datang tiba-tiba. Dia adalah hasil dari ratusan, bahkan ribuan keputusan kecil. Keputusan untuk menahan sedikit. Keputusan untuk tetap disiplin walaupun nggak ada yang melihat. Keputusan untuk tetap jalan walaupun hasilnya belum terasa. Dan yang menarik, semua keputusan itu terlihat sepele. Sampai kamu melihat ke belakang. Dan sadar kamu sudah jauh dari titik awal. Ini yang sering bikin orang kaget. Perasaan dulu gue mulai dari kecil banget, tapi sekarang sudah punya sesuatu. Bukan karena satu momen besar, tapi karena kamu tidak berhenti. Dan di titik ini, sesuatu yang lebih penting dari 100 juta itu sendiri mulai terasa. Rasa tenang. Bukan karena kamu sudah kaya, tapi karena kamu tahu kamu punya kendali. Kalau ada masalah, kamu tidak langsung panik. Kalau ada peluang, kamu punya ruang untuk ambil. Ini yang sebenarnya dicari banyak orang tapi sering salah arah. Mereka mengejar angka, padahal yang mereka cari adalah rasa.
Dan rasa itu datang dari proses, bukan dari hasil akhirnya saja. Sekarang bayangin dua orang lagi. Yang satu tiba-tiba dapat 100 juta. Yang satu lagi mengumpulkan 100 juta dari nol. Secara angka sama, tapi dari dalam beda jauh. Yang satu mungkin cepat habis, yang satu lagi tahu cara menjaganya. Kenapa? Karena yang satu punya pengalaman, punya kebiasaan, punya cara berpikir yang sudah terbentuk, dan itu jauh lebih berharga dari uangnya. Jadi kalau kamu hari ini masih di titik awal, masih merasa gaji kecil, masih merasa perjalanan ini panjang, itu bukan masalah. Selama arahmu benar, karena yang menentukan bukan seberapa cepat kamu sampai. Tapi apakah kamu terus bergerak ke arah yang benar atau tidak? Dan mungkin itu satu-satunya hal yang benar-benar perlu kamu pastikan hari ini.